Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman sejawat semua. Semoga kita selalu sehat ya dalam kondisi yang fit di tengah pandemi ini. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang sistem remunerasi di rumah sakit. Akan ada beberapa bagian dalam bincang-bincang kita ini. Kita bagi menjadi beberapa segmen begitu ya. Jadi ini yang pertama, reward productivity cycle. Akan ada 5 sesi ya. Baik, mari kita lihat apa isinya ya Bapak Ibu, teman sejawat semua. Meskipun kita ini sekarang tidak sedang bicara tentang manajemen keuangan, tapi isu sentralnya itu adalah ini ya, uang. Nah, uang itu, Bapak Ibu, teman sejawat semua, adalah instrumen manajemen yang hemat saya itu yang paling mudah dihitung. Ya. Kenapa paling mudah dihitung? Ini sering saya tanyakan dalam sesi-sesi workshop, pelatihan, training gitu ya. Kenapa paling mudah dihitung? Ya, karena satuannya sama. Ya. Ketika kita bicara uang di Indonesia, maka kemungkinan besar yang kita bicarakan itu satuannya rupiah. Ya. Nah, ketika kita bicara uang, misalnya di mana? Di Malaysia gitu ya, maka tentu di sana kemungkinan besar yang dibicarakan itu ringgit ya, dan seterusnya. Nah, satuan yang jelas itu kemudian membuat perbincangan kita menjadi punya standar, gitu ya. Perbincangan kita menjadi punya standar, dan isi kepala kita kemudian sama, gitu ya. Rupiah, isi kepala saya rupiah, teman diskusi saya juga rupiah, yang sana juga rupiah, gitu. Jadi sama isinya. Nah, kalau kita sedang berbincang tentang sesuatu, lalu kemudian satuannya beda, nah itu yang butuh waktu untuk menyamakan, untuk membuat diskusinya jadi lebih terarah, ya. Dan itu bukan hal yang mudah, tidak semudah kita bicara uang. Dalam diskusi kita kali ini, kita sebenarnya akan berdiskusi tentang bagaimana kita menghargai, ya, menghargai orang-orang yang ada di dalam organisasi kita, di dalam rumah sakit kita. Itu inti dari diskusi kita sebenarnya. Bagaimana kita menghargai mereka. Nah, ketika kita menghargai mereka, tentu akan banyak berloncatan atau muncul dalam benak kita, menghargainya itu seperti apa. Agar diskusi kita ini lebih terarah, lebih fokus, maka kita sepakati saja penghargaannya itu satuannya adalah uang. Ujungnya itu adalah uang. Nah, sehingga dengan seperti itu, maka diskusi kita akan lebih mudah. Itulah mengapa saya mengatakan uang itu instrumen manajemen yang paling mudah dihitung. Misalnya saja, ya, nanti kita akan ketemukan dalam diskusi-diskusi kita loyalitas staf. Ini sesuatu yang sering kali kita ketemu, kita dengar ya, orang mengucapkan ini ketika bicara tentang sistem reward, remunerasi gitu. Saat saya menyampaikan satu terminologi itu, loyalitas, maka belum tentu yang ada dalam kepala saya itu sama dengan yang ada di dalam benak Bapak Ibu semua. Bisa jadi berbeda. 3 orang kita berdiskusi, bisa jadi persepsi kita mungkin 3, atau bisa jadi 4 gitu ya, atau bahkan mungkin lebih. Nah, itulah mengapa saya membuka diskusi kita ini dengan sebuah sebuah pernyataan bahwa
uang itu instrumen manajemen yang paling mudah dihitung, sehingga message utama dari sistem remunerasi yaitu bagaimana menghargai staff, orang-orang yang ada di dalam organisasi kita. Kita tarik ke sini, ke uang. Kalau yang paling mudah ini saja kita ketinggalan, ya, atau katakanlah gagap gitu ya, ya apalagi yang lain gitu. Karena logikanya yang lain itu pasti lebih sukar atau tidak semudah ketika kita bicara uang gitu. Oke. Nah, ini berikutnya, ini saya pernah buat buku sekitar rilisnya sekitar tahun 2012 ya, Bapak Ibu. Sudah cukup lama buku ini. Buku ini saya tulis berdasarkan pengalaman ya di rumah sakit, mengelola rumah sakit dengan sebuah tim yang sangat solid, ya alhamdulillah. Tahun 2010 ya, 2008 kami membuat satu tulisan, kemudian kita ikut Percy Award ya, sampai sekarang masih ada ya Percy Award itu. Kita ikut, judulnya itu Kami Menghargai Senyum Karyawan dengan Sangat Mahal. Nah itu sebenarnya proyek penataan remunerasi di rumah sakit. Kami ikutkan dan waktu itu dapat runner up gitu. Nah setelah itu kami banyak diminta oleh teman-teman untuk sharing ya tentang sistem remunerasi. Ya, jadi kalau kita baca buku ini, dulu dijual di Gramedia ya, mungkin sekarang masih ada toh, kayaknya sudah habis ini. Seharusnya bikin edisi berikutnya ini. Nah, jadi dulu buku ini kami buat itu terus terang sebelum ada era BPJS ya, era JKN lah gitu ya, yang di masa-masa ini banyak hal yang perlu kita sesuaikan. Tapi sebagian besar isinya masih sangat relevan kalau kita baca. Ya mudah-mudahan nanti bisa ada edisi berikutnya, revisi atau penambahan konten ya yang lebih update. Ya. Ini 2012, sekarang udah 2020 ya, sudah 8 tahun. Ini seharusnya sudah ada edisi berikutnya nih. Ya, doakan, semoga ini bisa kita formulasikan lagi. Ya, ya ini ada beberapa ada beberapa endorse ya dari Pak Sutoto, Dr. Sutoto, Dr. Ishak Masmud. Ini kawan sahabat kami di Malaysia. Beliau ketua Asosiasi Rumah Sakit Islam ya di Malaysia. Tertarik dengan kontennya, lalu kemudian berkunjung ke rumah sakit kami. Rumah sakit kami waktu itu di Banyuwangi ya, di ujung Pulau Jawa, ujung timurnya Jawa gitu ya. Rumah sakit kecil ya, di balik hutan dan di balik gunung gitu. Tapi dengan satu inovasi, semangat ya yang luar biasa, kami bisa membuktikan bahwa kita juga bisa bermanfaat untuk rumah sakitan secara umum gitu ya, lebih besar. Sebagian besar konten dari presentasi kali ini kami ambil dari buku ini ya, Remuneration, Efek Bius Remunerasi. Dan tahun 2012, 2013 ya, itu kami sempat diminta juga untuk mengisi workshop di Malaysia ya tentang sistem remunerasi ini di acaranya Asosiasi Rumah Sakit Islam di sana. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, teman sejawat semua, kita mulai diskusi kita ini dengan cerita perdebatan. Yang senang nonton film pasti tahu ini posternya apa nih. Ya. Ini saya ambil dari poster film Anger Management. Ya, jadi ini ada cerita perdebatan Bapak Ibu, dan itu salah satu
cerita yang mengawali diskusi kita. Apa perdebatannya? Ini perdebatannya ini. Ini debat, saya sebut debat lingkaran syaiton ya. Debat lingkaran syaiton. Ya. Nah ini lingkaran syaitonnya seperti ini. Ya. Jadi yang sebelah sini, ya, yang sebelah sini ini yang apa? Yang warna kuning ini ya, ini staff, karyawan, ya, karyawan. Karyawan itu tuntutan dan apa namanya? Tuntutan dan keresahannya, ya. Tuntutan dan keresahannya seperti ini. Kita mau mulai dari mana? Terserah, ya. Karena ini pada dasarnya berputar, gitu. Kita mulai coba dari atas ini ya. Berikan saya reward terbaik. Nah, itu tuntutan dari karyawan, dari staff, gitu. Nah, kemudian dijawab oleh ini, yang warna ungu ini owner atau manajemen. Ini owner atau manajemen. Dia bilang, gimana saya bisa memberikan Anda reward terbaik kalau kinerja Anda jelek? Pasien-pasien kita pada kapok datang ke rumah sakit ini, ya, karena Anda tersenyum pun tidak bisa gitu misalnya. Jadi tolong, nah, bawa ini ya, berikan saya kinerja terbaik Anda. Gitu. Kemudian dijawab lagi oleh siapa? Yang karyawannya. Ya, dia bilang, bagaimana saya bisa memberikan kinerja terbaik kalau Anda membayar kami sedikit, ya, rendah, ya. Mau senyum, bibirnya apa? Pucat gitu ya, nggak bisa beli lip gloss gitu misalnya, ya. Atau lipstick yang natural gitu aja, nggak terlalu mencolok lah gitu misalnya. Itu aja kita nggak bisa beli gitu. Beli bedak untuk apa nutupin pucatnya wajah juga nggak bisa gitu. Beli seragam yang dan seterusnya lah gitu ya. Kita dibayar rendah. Gimana caranya kita bisa memberikan kinerja yang baik? Jadi sebelum kami berkinerja dengan baik, ya balik lagi ke atas ini, berikan kami reward terbaik. Nah, muter aja kan ini, nggak tahu sampai kapan ini selesainya. Ya, jadi kalau dari sini tampak seolah-olah ada dua hal yang bertabrakan, bertolak belakang bahkan ya, antara tuntutan untuk diberi reward dengan di satu sisi tuntutan untuk berkinerja. Ya. Nah ini sampai kiamat juga nggak selesai nih kayaknya kalau diterus-terusin ini. Nah kita hadir di sini, diskusi hari ini tentu kita ingin ada solusinya. Bapak Ibu saya yakin mengalami juga tadi perdebatan yang tadi ya. Meskipun mungkin perdebatannya di dalam hati atau dalam benak tidak sampai meledak gitu ya. Atau mungkin sudah ada yang meledak ya, jangan sampai ya. Ya. Jadi bagaimana solusinya? Kita cari win-win solutionnya. Win-win solutionnya seperti apa? Seperti ini. Dua lampu ini harus tetap menyala, jangan sampai ada yang padam salah satunya, karena pada intinya kedua-duanya dibutuhkan untuk berjalannya rumah sakit itu dengan baik, untuk berlangsungnya aktivitas di rumah sakit yang menuju pada tercapainya tujuan dari rumah sakit. Misinya apa, visinya apa. Ya. Baik, yang pertama, di sisi karyawan, di sisi staf, harus ada kesadaran yang dibangun oleh staf itu bahwa imbalan yang baik itu hanya untuk kinerja yang baik. Ya. Jadi tidak bisa kinerjanya jelek, imbalannya baik. Gitu. Itu kesadaran, mindset. Mindsetnya itu harus dibangun. Harus sadar staf itu, seperti itu. Orang yang kinerjanya buruk, maka imbalannya juga akan buruk. Kalau mereka memperlakukan pasien dengan tidak ramah, tidak sopan, tidak profesional, maka pasien itulah kan sebenarnya yang membayar mereka. Maka apakah wajar
diperlakukan seperti itu, dia perlakukan tidak baik, lalu kemudian mereka membayar dengan baik. Coba ditanyakan pada dirinya masing-masing. Gitu. Pasti tidak wajar kan? Begitulah kenyataannya, begitulah faktanya. Ini kesadaran yang harus dibangun. Karena masih cukup banyak juga yang beranggapan orang yang datang ke rumah sakit itu pasien yang butuh rumah sakit, gitu, bukan rumah sakit yang butuh pasien, gitu. Nah, itu yang perlu dibangun di sisi karyawan. Nah, di sisi owner yang dalam hal ini diwakili oleh manajemen, direktur rumah sakit, gitu ya. Apa yang harus diperbuat? Nah, kalau di sini harus dibangun satu sistem ya, yang yang punya otoritas untuk membangun sistem itu adalah yang di sini, ya, ownernya, direkturnya. Gitu. Bangunlah sistem. Sistem apa? Sistem performance ya, yang berpengaruh pada reward. Atau reward itu dipengaruhi oleh kinerja. Imbalan itu dipengaruhi oleh kinerja. Itu yang harus dibangun. Jangan like dan dislike gitu ya. Dan banyak hal yang mengganggu konsistensi manajemennya nggak konsisten gitu ya. Orangnya karena dekat dengan owner diberi imbalan yang baik, karena ini orangnya direktur, ya, timnya direktur, ring satunya direktur, maka dia diberi imbalan yang baik dibanding yang lain gitu. Jangan seperti itu. Nah, bangun performance related reward gitu. Nah, kalau dua hal ini terbangun dengan baik di rumah sakit, maka akan ada keseimbangan, ya, gitu. Nah, menjelaskan hal tersebut, ini ada satu konsep, ini kami modifikasi ya, beberapa konsep yang sudah cukup lama sebenarnya, ada beberapa model ya, dari 2009, 2003, 2001 ya, 2005. Kemudian kami formulasikan seperti ini. Jadi sebenarnya reward dan produktivitas itu dua hal yang saling terkait sebenarnya. Dia ada dalam satu siklus. Kita mau mulai dari mana, katakanlah. Ya. Mulai dari produktif, mulai dari reward, sama saja. Ya. Nah, misalnya kita mulai dari reward. Ya. Reward yang baik itu mempengaruhi tiga hal. Mempengaruhi pertama ability, ya, kemampuan orang, yang kemudian mempengaruhi motivasi orang, ya, kemudian mempengaruhi juga talents. Ya. Coba saya jelaskan satu persatu ya. Reward, ya. Kalau saya bicara reward ini masih akan sangat umum ya pengertiannya. Reward itu apa? Salah satunya adalah remunerasi. Nanti kita akan lihat skemanya di sesi berikutnya. Nah, jadi reward itu ketika kita memberikan reward yang baik, maka salah satu efeknya yang akan signifikan pada produktivitas ujungnya ya, itu adalah dia akan meningkatkan ability, kemampuan dari tim kita, kemampuan dari staf kita, kemampuan dalam dalam bekerja secara efektif dan efisien. Kemampuannya akan meningkat. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana mendetailkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, motivasi. Nah, motivasi ini kata kuncinya, kalau tadi ability itu kemampuan, maka motivasi ini kata kuncinya itu adalah kemauan. Kemauannya akan menguat gitu. Ketika reward kita baik, reward kita signifikan, reward kita memenuhi kaidah-kaidah penghargaan yang diharapkan, yang sesuai untuk staf kita. Perpaduan antara motivasi, kemauan, dan ability, kemampuan, ketika dia berpadu, itu adalah orang yang profesional. Orang yang profesional. Nah, orang yang profesional itu akan menyajikan kinerja yang baik. Ini kita baru sampai performance ya, kinerja, belum sampai ke produktivitas.
Karena kalau kita bicara produktivitas, ada faktor lain yang ikut bicara di situ. Ya. Tapi secara sederhana, ya, perpaduan antara mau dan mampu, ya, ada orang yang mau dan dia mampu, ketemu, maka kinerjanya akan baik. Ya. Salah satunya hilang, kinerjanya akan tidak baik, kinerjanya rendah. Ya. Nah, satu sisi yang seperti ini, ya, di sisi lain itu ada yang namanya talent. Nah, talent ini gini, reward yang kita berikan, ya, itu akan mempengaruhi bondingnya para talents itu pada kita. Talents itu kalau sekarang ini kan didominasi oleh generasi milenial ya dunia kerja ini, maka reward kita pun harus kita arahkan ke sana. Ya. Kita bisa berbincang panjang ini tentang bagaimana mengelola generasi milenial. Ya, bahkan sekarang sudah ada generasi setelah milenial ya generasi Z ya. Kalau saya ini generasi kolonial saya, ya. X, Y, Z gitu kan. Nah, jadi talents itu adalah orang-orang yang punya kelebihan, punya potensi, lalu dia sadar ya mengembangkan potensi itu. Ya. Nah, orang-orang yang talent study inilah yang kemudian membangun teknologi di tempat kita. Teknologi itu tidak selalu bermakna sesuatu yang mahal ya, mahal kemudian high tech gitu, tidak selalu ya. Bisa juga dia sesuatu yang sederhana, tapi dia menjadi faktor yang membuat proses bekerja ya di dalam rumah sakit kita menjadi lebih baik, itu juga teknologi. Nah, perpaduan antara teknologi dengan performance, ya, berpadu, itulah produktivitas. Ketika orang yang mau dan mampu tadi bisa kita hadirkan di rumah sakit kita, ya, mau dan mampu, lalu kemudian ditambah dengan teknologi, nah, produktivitasnya akan meningkat. Ya. Ada staf kita ya, misalnya, dia punya kemampuan di bidang marketing, oke? Kemampuan itu dibuktikan dengan dia punya ilmunya, dia ikut training, kemudian dia memang background pendidikannya marketing. Lalu dia juga sangat tertarik di bidang itu memang passion-nya dia. Kita bisa identifikasi ini dengan tes-tes, ya, serangkaian tes gitu ya. Kita juga bisa ngobrol panjang nih kalau bicara ini. Marketing, dia juga passion-nya di situlah, di marketing itu. Artinya mau dan mampunya dapat. Lalu kemudian kita bekali dengan teknologi. Kita kenalkan dia dengan digital marketing, kita support dengan apa yang dia butuhkan, maka produktivitasnya akan meningkat. Ya. Akan berbeda kalau dia mau dan mampu, tapi kita tidak membekali dia dengan misalnya tadi teknologi itu. Teknologinya nggak kita berikan, kita nggak invest di teknologi, maka ya produktivitasnya biasa-biasa aja. Gitu. Nah, ketika produktivitas ini meningkat, maka tentu saja rumah sakit kita akan punya katakanlah pendapatan yang baik, gitu ya, keuntungan yang memadai, gitu ya. Nah, sehingga hasil dari produktivitas itu juga akan kembali lagi dia menjadi reward. Ya, tentu rumah sakit bisa memberikan insentif yang memadai, bonus, gitu ya, dan seterusnya yang menarik, gitu. Nah, ini satu gambaran bahwasanya ya reward dan produktivitas itu adalah sebuah siklus. Kita mau mulai menata dari mana? Pada dasarnya nanti kita akan kembali pada tempat yang sama karena ini siklus, gitu ya. Baik, ini berikutnya kita akan bicara tentang regulasi dan pemahaman dasar dalam sistem remunerasi. Namun sebelum itu, ini sudah 20 menit lebih. Kita break sebentar ya, sesuai protokol kesehatan dalam online ya, daring ini ya. Sebenarnya 15-20 menit kita perlu istirahat, mengistirahatkan mata, melihat yang hijau-hijau gitu ya. Atau mungkin ada yang mau membuat kopi gitu, atau kopinya perlu ditambah, silakan. Baik, silakan kita break dulu ya.